Pak, monggo kopine diombe, kok susu adem. Oh nggih. Bayi lanang jenggotan bayi dari susu bae. Anggape nyoba iki. Kau mengandung jemblok. Melahirkan brocol. Menyusui kenyok-kenyok. Apa Pak? Tapi ngati-ngati Clara sedang bilang bisit. Ya anak kalah jengingnya apa ora? Salam kati kompak muka-muka uripe berkah, rezekine berkah, umurnya tambah, rezekine tambah, bojone tambah. Bojone siji bae ya Bu ya. Bu, hari ngomong bojo siji bae. Bojo siji bae, sing penting selamat dari dunia sampai akhirat. Ya ini be bojone. Loro telu ya siji ke orang tek suci komitmen saya satu kayak apa bukan lain kene wong lorang sing pang loro telu papat urusane dhewe ya Bu ya. Siap kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid maupun asatidhah, wabil khusus al mukarram al ustad Rahmani sebagai tanfidiyah ranting Nahdlatul Ulama Dusun Sikayu, Bapak Yai Mukhlasin Ketua BCNU Pemalang, Bapak Ustadz Sofi Surya Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sikayu, Studio Ikan Tansah Kaul Muliakan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang saya hormati, Qori kita yaitu Muhammad Iqbal. Pundi qorinya? Qorinya pundi Pak? Pundi Mas? Sampai anda? Iya, Mas Iqbal yang saya hormati, Ketua Panitia pundi Pak? Oh iya, Pak Sohibul Yaman. Aku ngerti nang bekas balik si Yaman, ngerti nih. Ngerti saya itu baru pulang dari Yaman. Ternyata namanya Sohibul Yaman yang saya hormati. Pembawa acara mana? Pembawa acaranya mana? Yang pembawa acara Mas apa? Ramadan Al-Husaini yang saya hormati. Segenap panitia acara peringatan Maulid dan Hari Santri yang saya hormati. Segenap banser itu penjaga Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Fatayat Muslimat, Ansor, Ibnu PBNU yang saya banggakan. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sedherek ingkang tansah kula hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kula kali panjenengan saged sareng-sareng kepal wonten mriki
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Hari Santri Nasional. Muga-muga ganti kepalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki menjadikan tambah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Sing kompak Allahumma. Tambah kompak maning Allahumma. Oh kudune ngotot Ustaz. Biasane Pak Yai yen ngotot bisa ana kopine biasane. Lagi meja lho apa ya. Biasanya mulai ngototnya dengan anak kopi biasanya. Barang dinai alhamdulillah, barang orang yang ngomong ya tuh. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang tansah kawula hormati, perkenalan ring dipangih. Ibu nggih. Nami kula Misbahuddin dari Kabupaten Tegal, bukan Kota Madya Tegal. Karena Tegal itu ada dua, Kota Madya dan Kabupaten. Kalau Kota Madya cuma 4 kecamatan, tapi kalau Kabupaten Tegal 18 kecamatan berarti. Yang pas nang TV anakku modele kayak kiye, berarti kiye. Ora kembaran Pak. Boten enten kembaran. Kemudian acara di TV One. TV One sampai mriki boten? Jelas boten, Pak? Ngisi di TV One 2 acara. Pagi Assalamualaikum Nusantara, tayang setengah 4 pagi sampai jam 4. Tak melu tapur setengah 4 pagi esok panjenengan wis tani apa guru jawab? Oh guru. Sing wis tani ya anak, sing guru tani ya anak, sing ngiler be anak. Ih kompak. Harus sepuh yang ngiler ya Bu ya. Untune wis laku Pak, otomatis ngiler dong. Masya Allah. Terus di TV One acara live Damai Indonesiaku tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2. Durasinya itu cuma 1,5 jam, penceramah 1 pertemuan 2 kali. Belum nanti kepanggil kali Habib Nabil Al-Musawa, itu pimpinan pusat Majelis Rasulullah. Beliau itu jamaahnya baik dalam negeri maupun luar negeri kata jutaan Pak. Ya alhamdulillah kalau dipertemukan ya satu tema di situ bareng-bareng. Kemudian di iNews TV dugi mriki boten? iNews TV Pak. Acara Cahaya Hati Indonesia tayang hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang sampai jam 2. Durasinya 2 jam Pak. Penceramah ada 3, malah penceramahnya 3. Ya. Apa Pak? Loh. Diamankan, baca, diamankan supaya jadi merasa. Soalnya masuk shootingan dari kemerasan ini. Ya. Ketika saya ngisi acara di Cahaya Hati Indonesia, itu pembawa acaranya namanya Ari Untung. Ari Untung paham betul Pak? Ari Untung paham betul? Hari Untung niku sudah ganemen, Hari Untung, ya Allah, alhamdulillah, ternyata tekan juga ya. Karena rezeki nomplok itu, masya Allah. Matur nuwun. Dikata temen Pak, di putihnya anak, abange anak, kopine anak, susune di susunya niki mawon cukup lah. Soalnya yang wonten kopi ini, wonten susunya malah kulo kangelan Pak. Sebabnya apa? Yang kopi dadekaken matane aku melek, tapi yang susu dadekaken mata merem. Ya, tapi yang dicampur diaduk jadi satu berarti merem melek malah sulit. Gimana yang suka ngisi ngaji di Cilacap naik kopi orang bisa turu malah gitu.
Tapi senang konen kopi senang kan? Ya memang orang-orang utuh tapi senang kopi. Ya kan orang utuh juga kecil kayak NU Pak NU. Dan orang utuh itu NU pengurus NU cabang Kabupaten Tegal 4 periode. Ya kalau NU itu mulai seneng-nemen. Ketika masuk ke PCNU Kabupaten Tegal apa? Jadi wakil ketua tim Basul Masaki. Ya. Terus keduanya periode kedua Awan Surya. Periode ketiga lembaga dakwah. Niki keempat niki jajaran Surya dari Desa Delata. Kulo niki NU niku agak sedikit lama. Ya, kemudian di MPCNU kulo Rois Surya. Pertama masuk MPCNU Pak Kulo, Katib Surya 2 kali. Yang ketiga Rois Surya. Ini yang keempat ini Mustasar. Jadi wong tua. Dan apalagi bangsa itu biasa kalau bina baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jadi alhamdulillah setelah sampai di desa apa? Cikayu bisa ketemu karo Banser alhamdulillah. Kalau itu biasanya tak perlu dikawal Banser yang ditugaskan dari Kabupaten Tegal Pak. Hanya saja saat ini itu wonten pengawalan ketat di gedung PCNU karena jengkira Hari Santri Nasional sih. Ya. Kebiasaannya kalau ini dikawal kali ini di Sinyoti. Kawal Banser khusus yang ditugaskan untuk mengawal saya di Kabupaten Tegal wonten. Tapi saat ini karena ada tugas di gedung Nahdlatul Ulama PC Kabupaten Tegal. Dan terus kalau ngisi niku acara News TV memang Pak. Pertama sing pembawa acarane arane Ari Untung. Ternyata Ari Untung niku Pak asli keluarga dari Tegal. Nah, terus saya mau malih pembicara pertama pada syuting bareng kali kula niku Ustadz Zaki Mirza. Zaki Mirza paham ya? Yang kedua Ustadz Rosyid, kula sing paling terakhir syuting wekdal niku. Aslinya Sabtu ini kula niku jadwal syuting di Jakarta acara Cahaya Hati Indonesia karena acara daerah niku penuh ya. Terus kula cancel untuk bulan depan. Alhamdulillah malik saat niki kalau saya kesuan dari warga desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang muga-muga wonten manfaate Allahumma amin ya rabbal alamin. Terkait dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sedunia Pak, boten teng Indonesia mawon Bu. Umat Islam sedunia ketika datangnya bulan Rabiul Awal, kalau di Jawa biasa disebut dengan bulan Maulud bareng. Bareng Pak, maning cangkeme muncis jadi Maulud. Jawa loh Pak, ibu yang Jawa kan ini Maulud. Kalau hitungan hijriahnya itu namanya Rabiul Awal. Di dalam bulan Rabiul Awal, mayoritas umat Islam sedunia mereka mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa paling terbanyak? Karena hitungannya, kalkulasinya, ya orang Islam yang ada di dunia itu adalah dari aswaja ahli sunnah wal jamaah. Kok kenapa kebanyakan di Rabiul Awal? Ya, menurut pendapat yang kuat bahwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Ini pendapat yang kuat. Tetapi memang ada sedikit umat Islam yang ada di dunia, mereka tidak mau mengadakan acara peringatan Maulid Pak. Ya monggo, urusannya dewek. Sing terbiasa mengadakan acara peringatan Maulid, lanjutkan bareng, lanjut. Sing kompak, lanjut. NU bukti. Ya, lanjut. Ormas terbesar di dunia Pak, bukan di Indonesia saja. NU itu ormas terbesar di dunia Pak, bukan di Indonesia saja. Saya sering ya diberitahu oleh PBNU pusat,
bahwa Indonesia alhamdulillah punya ormas yang paling terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, yang menjadikan negara ini ayam tentrem gemah rifah wal jinawi, alhamdulillah. Tetapi kalau kali panjenengan ini harus menata hati ketika mau mengadakan acara peringatan Maulid. Kak melu takon jenengan itu tekam mriki tujuannya nopo jawab? Tujuannya nopo jawab? Ngaji bareng, maning ngaos, ngaji surah apa sih asli ini? Tapi ngaos ya, kena ngaji ya, kena. Betul nopo. Ketika kita mau melakukan apapun jua, ini harus ada niat, kuatkan niat terlebih dahulu. Karena dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Maka yang pertama adalah meluruskan niat dulu. Salah satu niat kita memperingati Maulid adalah rasa gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan gembira napa mboten Pak? Jawab Pak. Lahirnya Kanjeng Nabi jenengan gembira napa mboten? Jawab. Jenengan Bu jawab Bu, gembira mboten? Gembira bahasa kene apa? Salian seneng. Ya, salian seneng. Bunga apa? Bunga seneng. Gembira bahasa Indonesia masuk ke kategori, masuk kamus bahasa Indonesia. Tapi yang senang baru bahasa Indonesia, yang senang Tegal malam. Ya, jadi gembira itu adalah senang. Terus apa mikir maning? Bunga. Kok kenapa kalau kali panjenengan dianjurkan supaya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi alam semesta. Terus Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan wonten ing alam dunia menika membawa rahmat bagi alam semesta, terutama kula kali panjenengan umat Islam. Ketika datangnya rahmat dianjurkan supaya bergembira, bareng bergembira. Al-Quran surat Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mohon maaf, Al-Quran ini bahasa Arab ya, harus diterjemahkan Pak Bu. Panjenengan milih pan diterjemahkan nggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Woi, pan nggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Alhamdulillah bahasa Inggris aku hafal sih. Tapi yang milih bahasa Inggris, nah kira Ustaz Rahmani maju ya bahasa Inggris. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu mereka bergembira. Dan terus kalau kali panjenengan gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anjuran Al-Quran suratnya apa wau Yunus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Pak itu gembira dengan hari kelahirannya. Lahirnya Kanjeng Nabi dinten apa nggih? Pak, lahirnya Kanjeng Nabi dinten apa nggih? Dinten apa Bu? Senin apa Selasa? Selasa apa Senin? Oh berarti mantep Senin, bagus. Ini langsung diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul ini pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. An-Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
su'ila an saumi yaumil isnin faqala dzalika yaumun wulitu fih. Rasul pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Puasa hari Senin ngertos ya Pak nggih? Sampai saat ini loh ya. Umatnya disunahkan melaksanakan puasa setiap hari. Ya, Rasul ini pernah Pak ditanya tentang puasa di hari Senin. Pokoknya Rasul jawab, dzalika yaumun wulitu fi. Pada hari itu hari saya dilahirkan, yaitu hari Senin. Bahwa Kanjeng Nabi itu lahir hari Senin itu diakui oleh beliau sendiri. Ngoten. Bon. Yang ketiga, sing gembira ya. Abi Lahab. Abi Lahab ning Quran wonten di surat Yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab itu sudah dicap jadi orang yang celaka Pak. Jadi orang apa? Celaka. Tetapi ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW gembira. Dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Karena barang wis meninggal dunia, ya Abu Lahab meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kafir itu orang iman karo Gusti Allah. Karena dalam keadaan kafir setiap harinya itu disiksa Pak. Terus menerus langkah direne. Dan tapi setiap datangnya hari Senin, siksa itu diperingan. Diperingan bahasa kira apa Pak? Diperingan bahasa kira apa Pak? Diperingan bahasa kira apa? Diringan ke. Diringan ke. Diringan. Peringan bahasa kira apa? Enteng-enteng. Enteng-enteng. Diperingan lah, pokoknya diperingan ya. Seorang Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, ya, bisa merasakan kemanfaatannya dikarenakan gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Nopo mari kurungan panjenengan Pak. Orang-orang yang bertauhid insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Sing kompak Allahumma. Nah, tujuan sing nomor kali di antara memperingati Maulid adalah keluar dari rumah sampai mriki tujuannya ngaji bahasa Indonesianya itu menuntut ilmu ya tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia Pak Bu, ketika mengadakan acara peringatan Maulid dimanage dengan sebaik mungkin. Di dalamnya ada pengajian. Saat ini contoh saat ini pengajian yang menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut saya termasuk mencari ilmu. Sedangkan mencari ilmu Pak hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mulane kula pesen kali panjenengan Pak Bu, khususnya wong wadon-wadon riyokna Bu. Bu. Yen pan ngaji, ari parman aja melok-melok ya. Riyokna. Yen pan ngaji, ari parman aja kandel-kandel ya. Aja melok-melok nemen ya. Wah ya, perlasi ceramah. Perlasi ceramah. Umpang ngaji kulo kan biasa ngisi di Ustaz. Acara patayat sekecamatan. Kebetulan dari kecamatan situ nyampe 23 desa, bayangkan. Patayat wah, mana? Kulo niki saking cinta NU, Pak. Cinta NU. Dia bisa merasakan mambune patayat karo muslimat. Mambune bisa ngerti. Mambune Pak, yo bisa ngerti. Mambune patayat apa muslimat paham. Walaupun yang matanya merem, orang baru lagi jalan, lagi ngantuk, contoh, ya, ngantuk kayak gitu ya. Dia simpan liwat anak lorot ke orang patayat yang muslimat. Pas nyong ngantuk kayak gini liwat, barang liwat mambune, oh balsem PPO, ya berarti be muslimat.
Muslimat kan senengnya gawane PPO pasem mobil turuti yo hari ngaji harus lonjo orang apa loh Bu. Pulau niki punya pengajian rutin 14 tempat di 4 kecamatan. Pengajian saya bukan orang NU saja, dari berbagai ormas ada 3 tempat ya. Yang khusus kalau ngaji karo muslimat sing mampune balsem, mampune PPO, minyak angin, tak perintah gane nyong Bu, jenengan selonjor baik. Yen ora selonjor engko, ora nyaman. Yen ora nyaman, ari ngaji ora fokus, selonjor baik. Mboten napa-napa Pak Kiai. Ora apa-apa, tenang selonjor seperti ngriokna. Seperti apa? Ngriokna, ora masalah ya kayak kuno, ora masalah. Seperti apa niki? Ngriokna kayak kowe. Barang pas lewat, niki kan muslimat tuh yang mampunya apa Pak? PPO, balsem, ya minyak angin, PPO, balsem, minyak angin dia mampu ciri khasnya. Barang pasnya lagi ngantuk kayak liwat, mampunya wangi nemen. Oh, ke pataya, ya. Misalnya pataya seneng wangi nemen, kadang enak lorot sebuah kafe. Masya Allah. Pas kula ngisi acara patayan sekecamatan. Ana bocah wadon ari Parman kebablas Pak. Parman kebablas orang umum. Orang kaya Parman kondel banget. Mene kondel. Nah, cek saking bukune enteng Pak. Yene apa alisnya ditulisi? Bukune enteng, alis tulisi. Oh, kondel. Pipine Pak, anak abang, anak hijau, anak kuning. Aku tak wang. Terus langsung mikir kemutan di wong kayak ayam kandang pun. Hari Parman bablas kayak kue. Orang ini bisa gak mau berlebihan. Ya, turian apa Parman kayak itu malah siain oleh dilengena. Dilengena ya mana tahan mana tahan ya belas. Kadang pangapunten gara-gara wong wadon sing ari pakaian sembarangan. Wong lanang akeh dosane. Gara-gara wadon. Tapi kudu wadon kene iku. Coba bayangkan, kula ngisi pengajian malam Minggu, ya malam apa sih? Tapi kudu piye? Suatu ketika pas saya mau ngisi pengajian malam Minggu, bocah lanang wadon nggo motor, boncengan motor ninja. Barang kaya bocah wadone ari pakaian sandure dengkul, lapet. Barang lapet supirnya ngomong, Pak Kiai, anak pupu apa? Boleh wong ngarep, Masya Allah. Lah hanya ngilangnya Masya Allah, orang ya ditelena dosa ora ditelena wong. Emang jeruk. Ditelena dosa ora ditelena makane weruh kafir. Kelan kopi den sate bapak loro banget. Ya gawe kopi pas karo selera. Cukup ya, pas kayak selera. Selera kula niku yen kopi jangan terlalu manis sebab saya sudah manis. Kemudian apa? Kita umat Islam berkewajiban untuk mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dhaif, ya hadis dhaif, kalau aswaja itu boleh memakai hadis dhaif li fadhailil a'mal. Ya. Tetapi tidak boleh untuk menghukumi halal, haram, apalagi akidah. Tidak boleh. Tetapi hanya untuk motivasi ibadah boleh. Boleh. Yang penting jangan hadis yang palsu. Hukumnya haram. Kalau hadis dhaif masih diperbolehkan untuk li fadhailil a'mal. Kita kitab Jami'us Shaghir, kita Jami'us Shaghir pengkulon itu 2 juz, ya, 1 jilid karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Tercantum redaksi hadisnya kados niki, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, karena ma'i
ma'i, maka ia bersamaku fil jannati, di dalam surga. Sinten tiang ingkang cinta Rasul, insyaallah bareng-bareng masuk surga. Allahumma amin. Sing bapak Allahumma amin. Bapak maring Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Dina Tegal Pak, dia biasa nggo sholawatan. Yang Tegal biasa nggo sholawatan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu biasa. Tapi ini biasa boten ya? Boten ya? Jangan boten ya perusahaan. Salah satu ciri-ciri orang yang cinta Rasul adalah sering membaca sholawat. Sering membaca apa? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul diantaranya adalah sering membaca sholawat. Sedangkan Pak, cara membaca sholawat ya dicontohkan oleh Rasul dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Rasul pernah ditanya, ya Rasul bagaimana cara membaca sholawat? Rasul menyontohkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum. Hampir kayak tahiyat ya Pak ya? Hampir kayak tahiyat gitu ya. Sedangkan umat Islam Pak Bu, ketika membaca sholawat ada dua versi. Pertama, sebagian umat Islam ketika membaca sholawat tanpa sayyidina, orang go sayyidina. Bener apa orang? Bener. Ingat, bener. Apa? Bener. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebagian besar umat Islam ketika membaca sholawat itu ditambah dengan kata sayyidina. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina bener, orang go sayyidina ya bener. Kita ini jangan sampai menyalahkan orang lain ketika itu ada referensi dalil. Ya, mulane seumpama Pak, anak wong takon karo nyongo. Ya nyong sudah pantes ya Pak. Pak, nyong sudah wis pantes ora sih Pak? Takon nopo ya? Katone nomor situ. Bujang, atau bujang. Bujang Karangampen aku nek bujang anake. Ya. Contoh anak wong undangannya orang ya. Melu takon oleh seumpamana ngaku maca sholawat ya cici wa sayyidina, nomor lorone orang wa sayyidina, luwih apik endi? Aku jawab luwih apik ditambahi dengan kata sayyidina. Alasannya etika tata krama. Balik-balik luwih apike kok apa iki sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak langsung menyebut namanya Pak. Ini namanya etika, panggilan penghormatan. Contoh, jadi tak ngerti boleh Bu? Tak ngerti boleh Pak? Soalnya bukan diboyok ibu-ibu asin nongkang seorang kuat ngadep. Aduh boyoknya lah. Sarung lurut aku. Ini ajunya bikin sayyidina gitu. Aju apa bikin? Kita ini orang Indonesia Pak, punya etika, punya tata krama. Ketika mengundang orang, khusus orang Indonesia, kalau luar negeri urusannya dewek-dewek, punya etika. Contoh nang Indonesia dia ketika mengundang orang esih muda, contohnya bocah wadon dengan kata panggilan Mbak. Apa? Mbak. Ini panggilan penghormatan dah. Orang langsung nyebut nama. Yang manggil tua Bu. Terus saudara Bu. Saya kira orang
Wong Indonesia ketika menyebut anak yang masih muda, memanggil anak yang masih muda dengan kata mas, apa? Mas. Mandan tua kayak nyong, pak, pak, Pemalangan ini, pak, ya Allah. Gue namanya panggilan penghormatan loh pak. Panggilan apa? Penghormatan. Contoh mohon maaf, Presiden Republik Indonesia namanya sinten? Pak Presiden kita namanya siapa? Sinten Pak? Jokowi. Mau nih ngomong Jokowi. Laras betul sih Jokowi. Terus saya mau dilihat ada sama Jokowi Dodo dipanggil dengan biasanya Jokowi. Contoh Pak Jokowi datang ke desa Sikayu ya? Sikayu, Comal, Pemalang tekam mriki langsung disebut namanya, dia langsung nyebut nama langsung dengan kata orang Jokowi. Monggo mampir ten dusun Cikayu, pantes mboten? Pantes mboten? Tapi bener loh, pengarane be Jokowi, tundang Jokowi bener mboten? Ya bener loh. Jokowi bener, ora salah ora, pengarane ya Jokowi. Meno, anu monggo mampir ten dusun Cikayu, pantes mboten? Boten pantes Pak, walaupun bener arane siapa? Jokowi. Paling tidak itu undangan tata krama, panggilan tata krama, penghormatan, paling tidak kita orang Indonesia ditambah dengan kata Pak. Yen mlayu ning idul apa namanya? Cilacap, kula enjing isi Cilacap Pak. Pangkat saking Tegal jam 5. Doakan muga-muga selamat nggih. Selamat. Yen wong Cilacap Purwokerto muni Pak. Apa? Pak. Ya kelok Pak. Tegal Pemalang Brebes Pak. Barang dari mana? Pak. Loh, berarti napak mana kalau kene? Ya kowe. Napak mana? Ditambah dengan kata Pak. Contohnya Pak Presiden Jokowi, syukur jabatannya diundang Pak. Pak Presiden Jokowi monggo kampir dan desa Sikayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Pantes betul? Pantes, kewes, luwes Pak. Itu namanya panggilan penghormatan. Orang meni Jokowi, ngono sebenarnya bener. Salah orang, salah orang. Tapi kurang bagus, secara etika kurang masuk. Paling tidak kita warga negara Indonesia manggilnya dengan panggilan penghormatan ditambah dengan apa? Pak. Kelasnya Jokowi baik, Pak Presiden Republik Indonesia diundang langsung namanya orang pantes. Nopo malih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai pemimpin dunia sampai akhirat, sumpah mengandungmu hari menyebut namanya langsung Muhammad. Menurut ahli sunnah wal jamaah adalah kurang pantas walaupun benar. Jangan tahu nggih. Nonton. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul sekali lagi sering menyebut namanya dengan bacaan sholawat. Sholawat niku diwaca ning di bae pantes tempat-tempat yang bagus. Wah, wonten sholawatan mboten? Wah, wonten nggih. Wonten sholawatan nggih. Wah, bagus. Apa maning kajian sholawatan bagus. Ya. Lagi udan maca sholawat cocok. Lagi terang maca sholawat cocok. Tapi yang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan jangan. Contohnya nang WC orang pernah baca sholawat. Kamu mani kalau ngeden dosa. Ya. Contoh ibu-ibu ngapunten bu lagi nyuci orang cuci mesin cuci orang ya. Berarti kok cekam wis ya. Ngecek wis ya. Karena mencetak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cocok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus lagi mulai bumbu karena apa mulai bumbu? Mulai bumbu karena apa Pak? Nyambel baca sholawat Bu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cocok Pak. Lagi apa masak kangkung
Masak kangkung apa sih arane? Tumis. Lagi masak tumis kangkung, maca sholawat, ora apa-apa, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang wis rampung ki tumise kangkunge domongi apa? Kangkung kon wis tak wacana sholawat ya, mari dipangan aja ngantuki. Jamane udan kok masake kangkung, ya silakan turu terus kok. Turunnya tambah lali. Masyaallah ya. Kalau sedang cinta kepada Rasul luar biasa, sering teringat. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta paham orang? Jatuh cinta paham orang Pak? Di zaman baheula wong-wong gemien orang melalui jatuh cinta, dijodoh kena, yang penting langsung dadi. Terus betul Pak Haji, Pak Yai, zaman rinta langsung jodoh kena nggih. Jodoh kena tidak melalui proses jatuh cinta. Tetapi kalau zaman ayeuna, zaman sekarang bocah-bocah enom kebanyakan orang menikahi ya kebanyakan melalui proses satu cinta. Terus betul ya, kalau sedang jatuh cinta Masya Allah selalu terbayang terus menerus. Mau makan ingat kamu, bareng ingat bareng ingat mau makan ingat mau tidur ingat dekat monyet ingat pasarnya kayak monyet. Selalu terbayang ibarat suami istri ya lagi seneng-senengnya, wah harus pokoknya barang kayak wis lanang merantau Pak, apa merantau kangen karo bojone si wadon wong malah kayu ya si kayu. Nah si wadon yang kelingan bae maring si lanang sing lagi merantau ya, barang kayak contoh-contohnya ngomong sing lanang arane siapa ya? Wadri, mana Wadri lah? Ya silakan maksudnya. Si lanang arane Wadri, si wadon arane Sri. Sriana. Ini Sri nanti. Kamu itu nggak contoh, hanya menilai contohnya si lanang arane Wadri, si wadon arane Sri. Nah, si Wadri ki lagi kangen karo bojone sing arane Sri. Ari kangen nembang, pakai nembang, kebiasaannya nembang. Mau tidur teringat padamu Sri. Ya jenengan ngomong bareng Sri ya kan apa rewangi. Ngomong apa? Sri. Contoh bareng-bareng ya. Mau tidur teringat padamu Sri. Mau makan teringat padamu Sri. Mau apapun teringat padamu Sri. Nah, oh istriku, ya Allah. Barang kaya Wadrine nyanyi, wis rampung. Bu Srine pada baik kangen karo si lanang. Aduh, bapak anaknya apa? Bapak Wadri. Wah, Bu Srine orang ketinggalan nyanyi juga. Nyanyi. Dan ini nyanyi nanggo siapa? Wadri ya. Apa? Wadri nyanyi pada baik. Mau makan teringat padamu Wadri ngono. Kasih nunggu Bu Sri. Siap. Mau makan teringat padamu Wadri. Mau tidur teringat padamu Wadri. Mau apapun teringat padamu Wadri. Suamiku. Ketika cinta Rasul sama Pak, selalu membayangkan Rasul, ya Allah saya minta kepadamu supaya dipersamakan nanti di dalam surga kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat cinta. Mulanya kemudian kulo kayak muter loh Pak, waktu zaman SMP itu tembangan Evita Marwan itu ya. Terus betul Pak, tembangan Rio nih Evita Marwan itu dan itu kan Simone mau tidur ingat kamu dan lain sebagainya ditulis. Lo kayak muter waktu zaman-zamannya radio, TV masih jarang Rin kayak muter itu. Bun. Kemudian apa? Dalam sebuah hadis sahih yang dibawakan hadisnya dhaif, riwayat Imam Az-Zujjah. Sekarang pakai hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, wa nasi ajma'in, dan semua orang. Ya, jadi seumpama apa? Anak wong cinta maring anake, sayang maring anake, atau anak cinta maring wong tua, terus di atas cinta Rasul, termasuk orang yang imannya belum sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Mulanya umat Islam, orang yang beriman, cintanya itu ada aturan. Ada apa? Aturan. Pertama, orang yang beriman cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Yang ketiga, cinta semua makhluk Allah, di dalamnya adalah anaknya atau orang tuanya. Pertama Pak, pertama, orang yang beriman itu cinta kepada Allah dari Al-Quran. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Cinta apa? Cinta Rasul. Ya, cinta Rasul harus ditanamkan ke dalam hati supaya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah tetap cinta Rasul. Nah, terus yang ketiga, silakan cinta kepada anaknya, orang tuanya bagus. Tak perlu takut Pak Bu. Jawabannya sih jujur. Seumpama anak-anak cinta maring wong tuane dewek, sayang maring wong tuane dewek, sayang temen, jare jenengan pantes napa mboten jawab? Jare jenengan pantes napa mboten jawab? Pantes, sebab anak pernah dirawat dari wong tua. Sebaliknya, ya, anak-anak cinta banget, sayang temen maring wong tuane dewek, pantes mboten? Pantes, sebab anak pernah dirawat dari wong tua. Begitu juga Pak, dalam lingkup keluarga suami istri, dan anak wong lanang cinta maring istrinya dewek, pantes boten? Jawabannya sing tegas ya. Kalau ada seorang suami cinta terhadap istri sendiri, ya pantes napa boten? Jawab. Pantes. Yang tidak pantas adalah suami cinta terhadap istri orang. Kira-kira model kayak anak orang jalan. Kawan mulia. Sekarang sebaliknya, seorang istri, kalau tadi kan suami, seorang istri cinta banget sama suaminya, pantas boten? Pantas boten? Yang tidak pantas adalah seorang istri mencintai suami orang. Kira-kira model kayak itu anak apa orang sih Pak? Anak arang laka gue pemalang laka, aku ngertinya laka pokok kenyor ngerti ya. Nah, ketika seorang suami cinta maring istrinya, ani muda apa Bu? Ya silangannya lagi seneng-seneng kayak apa? Cinta-cintanya apa? Ani muda si wadon apa? Pak, ani muda bojo apa jenengan Pak? Ayam beb. Loh, kena? Ya. Temenan beli semua ini ya yang paling undang. Ayo mau percaya ini Pak ya. Tapi salah satu adalah juga ya Pak ya. Pak, waktu seorang suami memanggil istrinya, biasanya ini sinom tetap apa sih? Marahi anaknya mau ini bunyi. Terus betul, Bu, saliane Bu nopo? Mama saliane mama Umi, saliane Umi. Apa? Mama, saliane mama. Bunda, bagus. Saliane Bunda. Mami. Oh iya Mami tak Cina. Mami Cina. Ngomong, ya Mami tak ya Pak, yang dulu keadaan Pak. Wong doyan matur lho kan udah Mami. Anaknya takoni, mana lagi naik. Oh, Mami aku, dia lagi matur. Mami atur. Mami lagi numpak mobil, lagi naik kantor, udah Mami pantes, Mami patuh.
Ya bodoh-bodoh ya di pas-pasnya apa bahasa jangan apa mami lagi di mami aku tadi kampung Pari. Oh ya ada seorang ya kalau ada seorang suami manggil terhadap istrinya dalam keadaan sayang, beda Pak, halus, orang kasar. Leres betul Bu? Ya ana sing lanang lagi sayang nemen karo si wadon, ani ngundang halus mboten? Halus kamu mboten? Contohnya Pak, contohnya Bu, ngerti api kok ya? Bu, nggih Pak, gawean kopi. Oh nggih, siap. Kayak kowe halus. Tapi yang sing lanang lagi jengkel, undangannya beda. Bu, gawean kopi. Ibunya jawab, kamu enak. Ya wong lanang pertama gentak wong wadon ora trimo gentak mani kok Pak. Karena gentak-gentakan loh. Mulane kalau wong wadon ya ngapunten ya ana tata kramane ngono. Perintah wadon gentak wong wadon gentak mani sing marahi wong lanang. Jare wong lanang kudune dicontoni ya Bu ya. Perintah kok, Bu, bagaimana itu? Ibunya sawah, kawin dewe. Kamu kalau rasih Masya Allah, mulai Pak. Kalau semua telah diundang ya sing, ya ketemunya pada baik gede nih ya. Ketemunya pada baik gede nih ibu seorang suami menyayangi istri dan anak-anaknya. Seorang istri menghormati maring suami. Ini baru insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Sing kompak Allahumma. Ya Rabbal. Sekarang seorang istri memanggil suaminya, demikian suami manggil istri. Sekarang seorang istri memanggil suaminya, kalau suaminya masih muda, dengan panggilan Mas. Apa? Mas. Mana mau lanang juga kayak kok ini runtuh ya, jawab ini runtuh. Mas. Tapi yang lagi jaga, Mas, duitnya, malah pada sketch. Ketika ada seorang istri memanggil suaminya, kalau masih muda biasanya dengan sebutan Mas. Agak tuaan sedikit, manggilnya apa? Pak, saya nih Pak. Abah, jenengan ngomong kabeh sih Pak rewangi mikir gen. Saya nih Abah apa Pak? Ayah, saya nih Ayah. Papi, ke lanang apa? Abi, saya Nabi. Papi, papi ya terlalu dhuwur. Hele papi. Berarti nang ngarit ta papi. Karena gaya lah dari gayanan. Takoni bapaknya lagi di papi aku lagi ngarit, papi ngarit. Ya cuma di papi, yang ngarit berarti bapak yang tegal ya tegal itu biasanya hari ngundang bapak ya bapaknya, bapaknya ya kowe yang bokek mau bokek nih kayaknya bokek kadang-kadang bokek hampir sama kan ya namanya Pak hari ngundang si lanang ini Joyo ya silakan, tergantung kebiasaan panjenengan ketika memanggil seorang suami. Silakan lanjutkan kebiasaannya nopo. Tapi kebiasaannya boleh pantas juga, nggak pantas diterima kagak wong ape pantas so. Ngerti nang ngarit loro ramban, dulangnya papi kan yang sini kok ana yang pedes so. Ya ayah. Ya pantas-pantas saya kan pantas-pantas saya. Masya Allah. Bon. Yang pertama kali memperingati Maulid Nabi, panjenengan pernah ireng apa mboten Pak? Si pertama kali temputi. Yang pertama kali merayakan peringatan Maulid, ada ulama yang mengatakan di di Mesir. Ada ulama lagi yang mengatakan di Ibril, penguasa Ibril, namanya Raja Mudofar Abu Sa'id Kuburi.
Idris itu kalau sekarang dikenal dengan negara Irak. Negara Irak ibu kotanya apa? Baghdad. Yang dulu terkenal presidennya itu yang kumisnya kan di temen Pak arahnya Saddam. Kamu tanya apa ya? Waktu zaman perang karo Amerika, pulau Taksin neng waktu gue, tapi hari mantu temenanan Pak. Ketika Saddam Hussein sedang rame-rame berkecamuk perang, tetap sholat 5 waktu tidak ketinggalan. Tetap, karena apa? Berkeyakinan ngoten Pak. Kalau kita umat Islam berperang melawan non-Muslim, meninggal dunia, matinya mati syahid. Matinya apa? Syahid, surga menanti. Yang dinai umur panjang, alhamdulillah. Kalau meninggal dunia tidak takut. Wong Islam, yang perang kalau non-Muslim, orang bukti. Lah saya teroris dengan kan boleh. Sing dibom pada wong Islam, baca syahadatnya pada, sholatnya pada, dibom. Kita ngawek ya gue ya, ngawek gue, ya ngawek teroris itu. Sesama Islam syahadatnya sama, baca sholawatnya sama, hanya beda sayyidina atau tidak itu. Ya imannya sama, kok kenapa mau darahnya halal di dibunuh? Walah kita berat di daerah negara Indonesia nanti hancur akhirnya. Untung wonten Nahdlatul Ulama yang bisa menjadikan meredam ormas-ormas yang kecil, jangan sampai bertingkah se-NIDW. Ya ada meredam. Sing menjadi ormas terbesar di Indonesia, jangan jangan sombong merasa ormas yang gede orang harus melindungi yang kecil-kecil ya Allah. Artinya orang menjadikan kesombongan apa ya, supaya negara Republik Indonesia semakin aman, tentram, kemahfifah, roh jinawi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing pertama niku Irak Pak mengadakan acara peringatan Maulid. Setelah Irak sampai ke Nusantara Indonesia ya, setelah sampai Indonesia apa untungnya, pakai untungnya ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah ulama-ulama aswaja ahli sunnah wal jamaah yang menjadikan kulo kali panjenengan saat ini bisa mengerti adanya mauludan, ada yang ngerti rajaban dan lain sebagainya. Itu berkah ulama-ulama zaman dulu. Seandainya yang datang ke Indonesia yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ulama-ulama Wahabi, walah peringatan Maulid haram, istighosah haram, tahlil haram, halal bihalal haram, bentuk bid'ah masuk neraka. Emangnya lu panitia neraka? Berani kamu masuk neraka? Kanjeng Nabi tidak berani. Siapa-siapa yang masuk neraka hanya contoh-contoh saja. Munir bid'ah anjuk Purwokerto, munir bid'ah ini Cilacap, Purwokerto, Banyumas ya, Purbalingga ini kan apa? Ngain, nanggene ain, karena ngain no, bid'ah ngain no, anjuk mana? Bid'ah ya Allah ya Bu, ya cuma apa ya, tetapi itu kan bahasa lokal ya, monggo terserah urusannya dewek-dewek. Kita jangan sampai menghina salah satu bahasa yang di Indonesia itu dimiliki. Untungnya gue wong sing berjuang di Indonesia ke ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah loh Pak. Sampai kulo kali panjenengan saat ini merasakan apa yang namanya peringatan Maulud kan di dalamnya tadi saya sudah ceritakan niat meluruskan dan lain sebagainya. Tak perlu takut Pak Bu, jawabnya jujur ya jujur. Dia nang Tegal setiap satu Rabiul Awal sampai 12 berarti tanggal 1 sampai tanggal 12 Tengkulo Priku biasanya mengadakan pembacaan kitab Maulid Barsanji. Tengriki sami napa boten Ustaz? Di setiap musola masjid. Leres nggih? Masya Allah. Tak perlu takon mulai tanggal 1 terus tanggal 12 sing paling rame nemen tanggal pira? Jawab. Bisa di tanggal 12 ana apane? Ngambung. Ana apane? Berkat. Ana apane Pak? Jajane berkate
Kita patun atau berkatnya menang. Ya, jawabannya mana? Kok kenapa mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 yang paling ramai adalah tanggal 12 karena tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam yang ada di Indonesia sejak dulu sampai sekarang memberikan sesuatu terhadap orang lain, bersedekah terhadap orang lain, rasa gembiranya lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan ketika gembira memberikan sesuatu terhadap orang lain, ana sing berupa sembako mentahan, ana sing makanan siap saji, ana sing buah-buahan. Dan iki sami napa mboten Pak? Sami nggih. Alhamdulillah. Tapi ketika memberikan sesuatu terhadap orang lain itu dari ikhlas. Apa? Gawa akeh sing penting ikhlas. Barang sing penting ikhlas. Contoh, ana gawa 20 ember. Contoh ya, contoh. Gawa 20 ember sing penting ikhlas. Barang sing penting ikhlas. Nah, gawa 10 ember sing penting ikhlas. Gawa 5 ember sing penting ikhlas. Gawa 2 ember sing penting ikhlas. Orang gawa sing penting ikhlas. Orang gawa ikhlas. Sing mandinane apa nek ngarang. Orang gawa sing penting mangkat. Ya, sing penting apa? Mangkat orang gawa pribadi ini pinter. Ya Bu, aja suudon dingin karo wong sing ora gawa Bu, Pak. Ngapunten suudon dosa hukumnya. Sumpama ada orang tidak bawa ketika rolasan bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama simpan gawa laka. Ya, laka orang anak boro-boro pan wong liya go mangan awake dhewe. Kurang boro-boro pan gawa. Oh, yang kayak gue sih penting mangkat balik enak. Kemungkinan yang kedua, Pak, kok kenapa tidak bawa? Bisa jadi wonge sugih tasugi berkecukupan tapi ora gelem gawa. Oh, bisa jadi wong kowe mau pelit. Apa? Pelit. Barang pelit. Dasar pelit ya pelit. Wong sugih kok pelit. Kira-kira wong sugih pelit wonten boten, Pak? Wonten. Anak Pak, wong sugih pelit anak? Berarti pada yang tegol. Berarti itu laku-laran aja. Masya Allah. Sing penting ikhlas. Ketika memberikan sesuatu orang-orang alasan dong. Bersedekah apapun ini harus ikhlas Pak. Karena keikhlasan itu yang pada akhirnya bisa menjadikan Allah memberikan balasan, yaitu pahala. Moga-moga termasuk 10 kali panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Ana cerita Pak. Wong sugih dunyane mambrah-mambrah. Setiap ronasan iki lho ember ora tanggung-tanggung ibu. Ember sampe ini. Ya sampe ini. Ember ya. Isine sing enak-enak. Pertama sembako, beras, minyak, terus apa nih? Iki ono sembako, beras, minyak, gula. Iya pokoknya gue ya. Terus ning dhuwur kowe buah-buahan sing enak-enak. Paling terakhir kowe ana sarung BHS. Sarung apa? BHS regane 500 juta lah. Bisa nih kene ngerti, kadang oli juga sih. Tapi yang kulo oli diparingi napa mawon niku jarang weruh Bu. Sebabnya yang kulo pas wangsul niku selatan kan wong wadon biasanya ya Bu ya. Kayaknya wong lanang kan menene kae nek mobilan anak-anak mana terus ngurusi wong wadon. Barang pas dibuka, bah, ya ana sarunge. Sarung apa? BHS. Warnanya apa? Takone warna. Sebab gue main pas karo jaskor sih kayak dia BHS ya. Ya udah dinamai. Ya sarung lainnya dari bupati ya Allah. Pas karo jaskor. Ya orang pas karo jaskor ya sudah untuk mengaji, mau sholat 5 waktu, sholat Jumat, mau ibadah karo Gusti Allah. Cerita ana wong sugih dunyane mambrah-mambrah, sing lanang wonge emanan nemen loman ikhlasan. Ingat, sing lanang wonge loman ikhlasan. Tapi sing wadon wonge loman sering main tapi kurang ikhlasan, bahasa Tegal paling grundel.
Grundel paham ora sih? Pak, mohon maaf, grundel paham betul Pak? Grundel apa sih bahasa ini? Kurang ikhlasan, grundel. Lah wong rumah tangga kan nasib-nasiban Pak. Kadang si lanang wong ikhlasan, si wadon grundelan. Model kaya kan akeh anak apa ora? Dewa ngendi? Masya Allah. Wong rumah tangga niku jodoh ya, niku untung-untungan. Kadang si lanang wong eman tanggung jawab paling si wadon ternyata punya istri orangnya bawel cerewet parah temen model kayak gue anak kok ora sih Pak? Nanti patuh diwongnya kayak apa gitu. Sebaliknya seorang istri orangnya taat eman karo si lanang. Nah ya istri-istri kayak ini eman karo si lanang ternyata punya suami orangnya pemarah jengkelan temen model kayak kok anak apa orang tuh diwangnya. Tapi yang pemalah khusus desa Sikayu orang sing wadon wonge loman wonge nurut sing lanang wonge loman alhamdulillah Sikayu deh bukan lawan sahabat ya wong tegalnya lorong remok. Masya Allah ya nasib-nasiban yang anak wong wadon rewel Pak pantes Pak tapi yang wong lanang rewel menurut saya loh ya kurang pantes ya yang wong wadon rewel pantes sebab wong wadon cakeme loro yang nama wong wadon rewel mantan pantes tapi wong lanang rewel kurang pantes ya. Nah mulane ngapunten nggih nasib-nasiban Pak yen duwe bojo rewel ora apa-apa wis rewel tapi eman ya Bu ya rewel tapi eman sing lanang pakaiane kotor dikumpulna bening si wadon sing lanang pengen ngombe gawe enak kepengin kopi gawe enak malah hari tawaan terus teman Pak monggo kopine diombe kok susu adem oh nggih. Ya kopinya enggak pengajar rampung. Masya Allah. Wong wadon itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Sing apa Bu? Bengkok. Sing dadi wong lanang kudu sregep mengendalikan. Lurusna ngelingna sebab wong wadon kadang-kadang tingkah laku kebablas yen ora dikendalikan dari wong lanang bahaya. Nggih. Karena diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sing bengkok. Ibu jenengan itu diciptakan oleh Allah, Ibu Hawa itu dari tulang ya bengkok. Mulane wong lanang sering ngelingna maring wong wadon. Kadang wong wadon juga kebablas ngelingna terus. Ya, tapi cara ngelingna iki cara sing apik warane wong wadon. Aja diganyami terus bukan warane be tulang ya. Ari pas lurusna sing aman. Jadi kita kentak dia mana ya pas lagi jengkel resepnya ngono Pak wong lanang temenan sebabnya apa orang kalah tapi ngalah wong lanang contohnya ya bojone kula niki kok dijengkel aku menang wae ya ora kalah ora digawe tak gentak ning nyok nangis tapi orang tak gentak suara-suara alane di wong wadon dia lagi hari ngomong kayu boprok kong ning kupingnya nyok Pak ini gak gen metu kan jago karo kancane ini jago kok yang kira-kira tak hilang setengah jam ya bojone kayaknya wis lagi gemuya mau orangnya tak inggeng wis lagi gemuyu nonton TV nyok lebih masuk Pak mandi tapi saya mandi bojone ngomong sampean ta arep wong wadon lagi cekel ya ditinggal lunga yang menang baik dia tidak keting kok berarti bukan kalah tapi ngalah ya kowe tapi sih dari wong wadon ya tetep aja gawe sewa terus Bu ya aja gawe sewa terus nggih ya iya wong wadon kok cerewet salah satu ini sing lanang domonge ganyami terus ya si lanang beri kok wis lanang beri domonge terus dari wong wadon ya mari-mari ngomong ya jangan terlalu kakek ngomong ya bukan si lanang ora betah yen ora betah akhire ari makan ning wadeg mangan ning bak wadeg
Karena waktu pan makan yang main dewek ayo orang betah orang tawa enak orang makan kayak dian kok sesuatu kayak kue sekarang kayak melihat kayak apa tahan ya kadang-kadang betul di warteg gak duit ya barang pas di warteg hari melayani di warteg temen kebetulan aku harus melayani rondo ayo semok hari tawa temen Pak anjing ngersok nopo anjing dahan nggih lha nopo niki ombane nopo ki alus temen karena kalau sing lanang mangane bareng terus ya yang sing lanang mangane ning bareng terus si kira-kira sing dadi wong wadon rugi napa mboten ya rugi ya masa kalau dipangan ora rugi mulane jangan terus ya aja kalau ada hari jangan terus melas lanang wis lanang gering kedak bae pamane wong lanang koyo kene wong wadon yang kan be lanang ku kok panas tok wis gering ora bakne daerah wis wong lanang koyo terus sewu ta ya anggone sing seneng apa Pak apa Joko Tingkir permintaan dia yang Joko Tingkir tapi ceritawannya ya siap mulai Joko Tingkir wali Jawa urip soran kami biasanya Joko Tingkir minumnya apa ya? Ngobrolnya apa ya? Dawet ya? Pertama ngobrolnya dawet ya pertama ya? Benar saya gitu ya, wah Joko Tingkir keturunannya wong hebat, ngobrol dawet orang bisa nyerah ya, saya gitu diganti Joko Tingkir wali Jowo, bener ya? Berarti Joko Tingkir saya orang minum dawet dawet wis enteng kabeh jebulane tumblok nanggalah ya wis bagus lah apa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikandung dalam kitab Maulid Al-Barsanji itu menjelaskan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bisayyidil alamin wa khairil bariyah apa ya malah yakin mantep kopi ya ketika Rasul dikandung pertama Ibu Aminah bermimpi Pak mimpi dikatakan kepadanya isi impene ngoten ya isine innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah sungguh engkau telah mengandung junjungan semesta alam dan sebaik-baik makhluk. Ibu Aminah binti Wahab undangan lebih baik Sayyidati, kalau di sana Sayyidati ya, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aminah. Undangan Arab ya. Tapi setelah nyampe di Indonesia, sampai ke desa Sikayu, Pemalang, sing nangkana Sayyidati, anjuk kene ganti rubah arane Siti, Pak. Siti, sing aran Siti wonten. Ndhe Ibu Siti punya apa? Siti, kaya kowe.
Ya, ketika Ibu Aminah atau Sayyidah Aminah mengandung, siapa yang dikandung? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu takon kalau ibu-ibu, bu, panjenengan waktu ngandung repot napa mboten sih bu? Sing jujur, aja esin-esin. Aku ora wani takon karo wong lanang tak ora ngandung, wong lanang tak pintere. Gawe itu kerja sama bareng suami istri yo. Wong lanang pintere gawe, wong lanang pintere kasar boleh nafkah kok gawe itu gampang. Masalah dadi urusane Gusti Allah ya kowe ya. Jawabannya sing jujur, jenengan waktu ngandung repot mboten Bu? Repot. Tak melu takon rawat bayi lanang karo bayi wadon repot ndi? Pak. Rawat bayi lanang karo bayi wadon repot ndi? Dari wong wadon ngono ya repot bayi lanang kaya kowe. Bayi wadon ta men ndek kok wis 2 tahun wis bisa disapi ora gelem nyusu. Bayi lanang ta jenggotan bayi dari nyusu bae. Anggapnya nyoba iki, ngecen ya. Iya walaupun jenggotan itu tapi butuh bayi ya. Itu dari bayi. Ya. Kenapa? Waktu mengandung repot bener. Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan hanya seorang istri. Pertama, mengandung. Ya. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ini hanya seorang perempuan, Pak. Mulai pahala paling terbanyak merawat anak adalah seorang perempuan, bukan seorang suami. Karena apa? 3 hal ini sih orang mampu. Terus boten Bu? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung jemblok, melahirkan brojol, menyusui kenyok-kenyok. Yang mengandung anak-anak telung harus mulanya orang bisa. Pertama apa? Ngandung. Waktu ngandung repot boten Bu? Ngandung repot boten? Ya repot Pak. Bayangkan ketika masih kandungan muda, Masya Allah, Jawa mengatakan, Jawa ada istilah nyidam. Terus boten Pak? Idam boten? Idam boten Ibu? Parah ini mau pas ke desainnya Mas. Lah mau boten. Parah ini. Mas Basan gimana? Mas makan dulu. Dikit. Misalnya bocahnya nanya apa? Takan duda dasar. Ini sudah diklaser belum? Belum? Udah. Alhamdulillah. Kalau sudah diklaser itu sudah mantap. Terbina delapan serai ya. Guling-gulingan anak lo ya. Nah kasur. Di lapangan guling-gulingan di klaser. Oh iya. Pulau itu biasa dihitungan nih Pak. Ya ketika banser di pasar terakhir kayaknya sering guyur kembang tak dongani tak guyur ya biasanya terakhir ya Mas ya, terakhir itu ya terus dongani ya dari agak sedikit hafal ngoten. Waktu mengandung repot, kandungan masih muda, kadang nyidam, narane muntah-muntah, yen ora cocok makanan, pengine mual muntah, mambu jangan, pengine muntah, mambu tempe muntah, mambu iwak muntah, giliran mambu kelek sing lanang orang muntah. Malah takon maning, Pak, kelek sijine, yeah. Oh, berarti nyidam kelek. Mending Pak, yang si wadon nyidam kelek duitnya irit daripada nyidam sing anak-anak, anak sate, anak ini itu mengeluarkan uang, tapi anak wadon nyidam kelek, alhamdulillah irit. Wong lanang perlu bersyukur kayak gue. Ketika kandungan mulai membesar, jadi Kanjeng Nabi dikandung itu 9 bulan lebih. Ya, umatnya Nabi Muhammad dikandung rata-rata kalau normal 9 bulan ke 10 hari, ya normal loh ya, normal. Nah, waktu kandungan gede, Masya Allah, repot boten Bu?
Terus wae cilik, gering, kandungannya bayine loro, arahnya apa, Pak? Kembar, leres kembar. Ya Allah, ari jagung, Bu. Langsung kok. Giliran pan menyak tretean ngono. Tak dilinang iki apa ya. Digawa turu geleng, gegale moni atang-atang bahasa kene apa? Sami, melumah ta Pekalongan di Sending kok. Ya Pemalang kowe melumah isi jarang. Sing akeh moni ngaplang, apa ngata-ngata kayak Tegal. Terus ya, kalau sudah wilayah Pekalongan Batang, kowe ngaplang-ngaplang beli paham tapi melumah. Ya sing yo ngerti. Pas lagi digawa ngaplang-ngaplang, ya Allah, kayak ketindihan tumpeng. Digawa miring, blurut. Aku mikir digawa kemurep punyang dia. Repot mboten, Bu? Repot, Masya Allah, Pak, repot nemen, Pak. Iji, kurung, hari laku, kayak nemen kewong, kayak gitu dengan nama yang anak nenek. Ya, panser sederhana. Lakunya lagi ya, oh no, nah dia kadang gawani gunting ontalanti. Kan terus niku mboten sih ana guntinge. Pak isi ana guntinge Pak Pemalang. Ya Allah. Tujuannya gawa gunting ku apa? Apa? Kutumben. Astagfirullahaladzim. Ya. Khawatirnya ngono Pak, pas lagi hamil tua, lagi apot-apot gawa bayi, gawane gunting, ada laku jemblok. Oh kayak kira warga kepleset di banyu cus, repot. Tujuannya apa? Jadi gue guntingnya mau pengen ngerti tujuannya apa sih Pak? Ponco kan bawa pansor kan bawa batire, ponco mungkin gunting itu manfaatnya gue gunting Pak, gunting rambut, gunting kuku, gunting kertas. Gue manfaatnya salah si jenis kue, Masya Allah. Betul nah? Mana di sini? Ya. Sampai dia pakainya sih aja. Ya wis, akan nanya kalau wis bukanya Pak. Ya kan wis suwe katanya wis suwe kok kadir kan 300.000 ya awalnya. Ya sing apik sing cukupan 300.000 bater. Regane bener 300.000 ya. Iya benar. Regane pansor, regane pakaian pansor ya malah. Masya Allah. Kayaknya kita cuma dikelarin ngomong gunting, ya niatnya Pak tumbal itu bukan gunting Pak. Kalau diyakini gunting ini adalah untuk kekuatan, hukum apa? Musyrik, orang kena. Itu tradisi Jawa yang harus dibuang. Kenapa sih tumbal? Gue dong, mati Islam kurang dong. Sumpah ngomong Bu, tempat kayaknya anak makhluk halus ya. Diprediksi kayaknya ini pakai makhluk halus ya, bukan ganggu kandungan. Oh Islam dianjurkan supaya baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syukur bisa baca surat Falaq An-Nas ya. Falaq An-Nas kepengin karo mandiri suwe maning. Oh ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Wajib makhluk halus bakal terbiri-biri melayu, orang bakal ganggu wong si lagi hamil, orang usah gawane gunting montal lagi repotin temen bu Pak ngapunten mulai saiki dirubah. Puturin jenengan, putrinya jenengan lagi hamil, orang usah gawa gunting, sering dikir bae, dikir ujine melayu. Jin piye makhluk halus ora wedi karo gunting. Jangankan gunting cilik, benduk wae benduk kok ora wedi. Gunting cilik. Gobang menges-menges ora wedi gunting Pak. Barangkali itu diwedeni gunting orang rampil, jine kemuyo ringis so. Dan ini cara-cara melayu mengguri, pokoknya dirupik sisan. Bagiannya nggak tahu melayu. Ya orang usah kok kayak ini donga ya Bu ya. Donga apa ini?
ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca surat Falaq, An-Nas, syukur bisa ayat kursi, melakukan lebih baik insyaallah makhluk halus ora bakal ganggu karena sudah panas ya atas doa-doa panjenengan. Ngoten yen niki nggone donga kan ora urusan ki makhluk halus nang ngarepe di apa namanya di depan ke, di belakang ke, di samping kanan ke, di samping kiri ke, teke ke, ora urusan yen donga ta ora urusan. Ya, aja wani-wani keseringan kok gunting mau mendatangkan musrik kepercayaan lagi kalau ya. Tradisi Jawa itu ada yang harus ditinggalkan, ada yang lebih baik dijalankan terus, tergantung tradisinya. Yang ini meyakini kayak kowe bahaya keimanan bisa kurang. Salah satu tradisi Jawa yang perlu dilestarikan adalah contoh. Ayo apa? Pengantenan kan wonten sarahan nggih. Sarahan itu tradisi Jawa loh, Bang. Ya, diteruskan bagus karena di dalamnya ada nilai sedekah. Bagus, tidak apa-apa, aslinya tradisi. Karena di dalam rukun pernikahan tidak ada yang namanya syarahan. Ada yang mau syarahan boleh, pasrah-pasrahan boleh. Ngomong syarahan oke, pasrah-pasrahan ya oke, berapa apa. Itu tradisi Jawa. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa bi ayyatin. Wong lahiran kan ana sing gampang ana sing angel ya biar. Dia zaman rin Pak lahiran tanpa sing namanya istilah sesar boten enten. Istilah sesar kan ngarang-ngarang. Terus boten Bu. Zaman saiki lahiran kangenan dokter ngomong sesar. Beden ngomong sesar. Nang rumah sakit sesar. Dan ini sesar bayarnya orang. Orang apa-apa bayar akeh larang orang masalah. Si penting ibu ini selamat, begini selamat alhamdulillah. Ya duitnya sih bisa diluru. Begini dokter karo bidan. Dan dokter karo bidan sekolahnya bayarannya larang ya. Mulanya ke rezeki ini kue salah satunya ngoten. Zaman kemudian Pak, karena mau lahiran, wadon begini kok si rolas, bayi rolas para kabe. Mulai zaman Pak Harto kayak begini, zaman kemudian Bu, anak mau lahiran, kok si rolas mulai kabe. Karena sesar lah, zaman kemudian anak wong pan lahiran terus kangelan, ditangani siji anane siapa dukun bayi. Terus badan dukun bayi kadang rewang inget dan dirawang inget orang lain dukun bayi punya inisiatif apa simpan lahiran karena direwang inget orang lain dukun jago baru jago dasternya tuculi peluru dina ya kan dukun bayi orang kan nyong dukun bayi sampai sekalian putangnya tuculi putangnya apa? Tujulit bisa nih kene ngerti pernah ngigem aja para kondo ngigem bojone dewek pernah ngigem orang bojone dewek yu kan keluarga ya barang kaya kue di pelorot nah utangnya tujulit Pak seharusnya utangnya tujulit ini gigirnya kan katon terus apa dukun bayi lalu nginang paham betul memasukkan dari daun-daun sirih ke mulut terus ditambah aku ditambah apa nih gambir celi kok nyahai barang wis lembut ya donga dukun bagine sim salabim bang kedabrak coba caku bayin metu gigirnya disemprot bahasa kayaknya apa sembur loh sembur apa semprot Pak? Disembur barang disembur bayi orang lain lah kadang-kadang nyembur kedua kalinya daun sirih dimasukkan ke mulut gambir dimasukkan, aku dimasukkan dikunyah sampai apa namanya sampai lembut kunyah barang bisa lembut kabeh donga sim salabi kedabrak coba caku bayi metu barang disemprot sembur ping do gigire ning ngarep bayine metu coba Pak bayang nggo nalar Pak nalar pikiran sing nalar masa iya sing disemprot gurine ngarepe metu
Ampun ya. Sing disemprot burine ngarepe metu. Apa bayi ini kaget jebrol? Ora, bayi sih lemes. Bayi guru-guru. Ayo, bisa nih zaman dulu seperti itu. Karena zaman dulu itu meyakini dengan cara seperti itu Allah akan mempermudah kelahirannya. Keyakinan. Saya kira Islam Pak Islam KTP-nya Islam, buku nikahnya Islam, pernikahannya secara Islam, tapi melalaikan doa, meninggalkan doa kepada Allah. Inilah yang menjadikan keyakinannya kurang. Meninggalkan doa. Silahkan secara medis iya, tapi doa jangan ditinggalkan. Doa kan Gusti Allah, ngoten berdoa, masya Allah. Pun, dari bikin lahiran dia, apa bikin? Waktu lahiran kan, pun, masya Allah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir hari apa mau? Hari apa? Senin. Tanggalnya? Macam-macam orang stok karena berbeda ulama. Tapi secara masyhur yang terkenal populer di Indonesia adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Yang benar mana? Wallahu a'lam bishawab. Karena ada perbedaan. Bon, niki pun lahiran. Terus apa malih? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk contoh kita bersama sebagai umatnya, suri tauladan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan datangnya hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak mengingat Allah, menyebut Allah. Terus Kanjeng Nabi ini go contoh Pak, setiap ucapan tindak tanduk go contoh 10 kali panjenengan, termasuk Pak ketika perang Ahzab. Suratnya surat Al-Ahzab, perangnya perang Ahzab. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini ketika perang meniru Rasul. Meniru apa? Kesabarannya, keuletan hatinya, dan lain-lain mengikuti Rasul. Termasuk di dalamnya Pak, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, gerakannya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Pak, gerakan-gerakan dalam sholat, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara bersedekah, beda-beda ini, jangan sampai saling menyalahkan. Ya, bagaimana cara ruku, bagaimana cara iktidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk di antara 2 sujud, bagaimana cara tahiyat awal, tahiyat akhir, bagaimana cara menengok ke kanan dan ke kiri, itu semua meniru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah ketika Rasul kencing bahasa kena apa Pak? Saya ini pipis. Oh, iyo, barang dia tipis Pak, paling sengarti Pekalongan, Brebes, Tegal ya. Tapi yang mau Cirebon bisa pipis. Tapi yang masuk ke Indramayu ke pipis orang apa? Artinya jajan. Artinya apa? Jajan. Kalau sudah masuk wilayah Jawa Barat, Indramayu, niku mboten ngertos sing arane pipis, artinya nguyuh karo kencing. Buang air kecil bentok. Tapi Cirebon, Tegal, Brebes, Pemalang wis ngerti. Ya pipis. Bahasa kromone nguyuh arane pipis. Nguyuh ya ora apa-apa. Bahasa Indonesia apa ini kan kencing. Ketika kencing Pak, meniru apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh Pak, waktu kencing Kanjeng Nabi itu sambil jongkok. Sambil apa? Jongkok. Suatu ketika Rasul juga pernah kencing sambil berdiri. Ya pernah. Tetapi memang hukumnya secara fikih apa? Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tak perlu takon sing ari nguyuh karo ngadeg wong wadon apa wong lanang? Jawab. Jawab.
Di pola bisa mengkirut temen apa sih jauh ya. Tapi tak pernah nih, sing biasa ada koyo karo ngadeg kok lanang apa wadon jawab. Mengkirut kape ngomong. Ya iya pas ngake wong lanang pada belanang. Iya sing ngake wong lanang tenang. Wong wadon karo wadonnya aneh lho Pak Wer-wer. Kangelan kok wadonnya kangelan. Ya diupayakan disunnahkan ketika kencing sambil jongkok. Cara jongkoknya kados niki Pak, ke lanang ya. Ya Pak, cara jongkoknya Pak. Nah, kaki kanan lurus tegak, kaki kiri didudukin. Dudukin bahasa Indonesia apa? Jagongi. Bahasa Indonesia apa? Jagongi Pak. Terus diupayakan sambil dehem. Terus apa? Diluruti sunnah, dianjurkan. Hati-hati bukan bedok. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia di alam kubur kebanyakan disiksa gara-gara percikan air kencing. Wong sing ari nguyu ora tau cek, bareng cek. Umatnya Nabi besok meninggal dunia Bu, nah alam kubur pasti akan disiksa gara-gara percikan air kencing. Dengar remeh ya Bu ya, dengar remeh ya Pak ya, tapi mudah disiksa di alam kubur. Masya Allah, pengulangan kemarin mudah cewek kok orang di ya, anak wong mak lanang kali muyu kayak dia Bu, apa Pak? Belum. Bukan bom panser ke maju maser kayak nyong boleh terakhir orang wanita nyong jodoh ya. Begini ya, ketika saya bertemu dengan Gus Baha paham ya, Gus Baha Rembang. Saya setelah bertemu dengan beliau Gus Baha, saya pulang dari Rembang. Di perjalanan ada di depan saya ada mobil menepi bahasa Indonesia apa? Minggir. Barang minggir, ye nyong SK2 dari nasi wetan Bu. Wong lanang supir lanang, betul sing mobilan. Barang bane dewek duyui ngono. Cur, kok adek. Ya Allah, ternyata lanang juga sekali ngono aja. Ya pernah nyong nang pikiran ngono ke wong bajuran wong bane dewek duyui jedal. Wah, apa ya? Anak mani pakai wong lanang. Luru ramban paham betul? Luru ramban paham betul? Apa? B. Apa? B. Apa? Anak wong lanang luru ngarit paham betul? Nah, anak wong lanang ngarit, ari nguyu kalau ngodot pelem duyui Pak. Boleh komprang paham ora? Aku wis gede komprang. Katoknya mau kayak ketok, silakan. Cur, mana ya? Barang wis cur, lu tak patah pernah aja. Bensinnya enggak, Masya Allah, model kayak apa? Anakmu masih Pak. Astagfirullah. Kayak mikir tak patah pernah. Anak model nomor loro Pak, cinyong makannya baru. Ini komprang di nasi lakna. Cur, ini kan tak patah pernah. Kisi jejen, barang wis cur. Mata tete diselentik. Ya Allah, dah sederet kok diselentik. Mumet lah kuat. Ya Allah, Pak, dringan napa aja. Komen selamat besok aja kapan disiksa kubur ya. Wonten carane Pak. Hari kas pipis, hari kas nguyuh kudu cewek Pak cewek. Yang sumpah malangka banyu bisa nasati ajarin istinja dengan 3 batu oli cariani banyu oli gone watu. Caranya keprimen Pak, diupayakan hari pipis karo jongkok, pergi persiapkan waktu telu sampai dipersiapkan kita tes Pak. Mulai waktu siji diambil diusapna sekati-kati boleh des. Sebut mana? Pasar, di mana? Dengan mana sir? Barang wis telu watu, wis ora tetes, ya cukup bisa rasati ajarin dengan 3 batu, insya Allah besok ya ning alam kubur ora bakal disiksa. Alhamdulillah. Aja dibiarkan saja. Tapi wong wadon aja wani-wani kok watu.
Gak waktu manji orang temani. Dan wadon ada cara, apa caranya? Tisu, salah satu tisu. Lanang boleh pakai tisu, oleh, tapi tisu yang dibikin untuk membersihkan kotoran. Jangan tisu aja, bahaya, bukan talen. Tisu aja, bukan talen bu, bukan kas membersih gie, lalu wene, hati-hati. Ya, boleh pakai tisu. Ketika saya mau syuting Pak di Jakarta, di sana kan sebelum syuting dipersiapkan di hotel, ya hotel yang tingkat menengah ke atas itu tidak ada yang namanya kolam Pak. Adanya di situ disiapkan di toilet itu shower, air yang mancur, kemudian tisu Pak, tisu. Dipersilakan nanti penghuni hotel itu mau pakai tisu atau pakai air, dipersilakan tisu, boleh tisu. Wong lanang oleh Pak, selain tisu, selain batu oleh apa? Laras gedang. Laras gedang. Tapi ngati-ngati laras gedang bilang bisit, ya anak kalah jengingnya apa orang? Iya, bahaya. Ya Allah. Barang pas maghrib lalen Pak, orang diperiksa di sini, keok boy, langsung dikosudna, barang kosudna anak kalah jengking ngantuk, barang ngantuk melar, barang melar balik si wadon kelangan. Pak, bisa ditambah gede Pak. Mau kantuk nih kalau jengking kok, nanti, nah pekarangan, sih bisa nih, nah kue mikir di kereta kia ini, kue bersih, kue kelas gede pakai orang ngilang, warna kalau jengkingnya, ya usah tergede bayar apa Masya Allah ya Pak ya, laras kita boleh lah, boleh, karena waktu sudah jam berapa, Masya Allah, jam 12 mas berapa? Mulainya kan jam 10 ya, mulai jam 10 berarti jam 12 mas papan ya, untuk nonton nih bosan gitu dia belum sampai ke akhlaknya Nabi Muhammad SAW ya, belum sampai ke akhlaknya karena maaf orang ibu sumpama panjenengan aja ngaos kali pulau ya, sumpama orang salang sudah terus niki monggo lewat TV silahkan. Terus nopo malih lewat HP kiye aran HP apa kiye Android. Ini YouTube apa kan Android. Ya gua HP jadul lah YouTube. Percuma. Terus langkah yang kedua setelah pakai HP Android ya pastikan kuotanya anak orang. Ya langkah munyang kesel. Ya, munyang kesel. Setelah dilihat pastikan anak kuotanya buka YouTube. Setelah buka YouTube, klik pencarian, tulis Kak Misbahuddin Tegal. Karena Tegal Pak. Yang ngaji lewat pulau di YouTube niku Misbahuddin tapi wonten Tegale. Ibu nggih, wonten Tegale. Sebab penceramah Misbahuddin niku sing pura dadi wonten, Jawa Barat di wonten, tapi yang kulo Tegal. Pas klik nang kono ana tulisan Tegal, Misbahuddin Tegal, terus muncul ana wong kaya kiye, berarti kiye, tak liyane maneh. Ya monggo ngaji lewat niku ya seumpama bisa mas silahkan di subscribe ya mengikuti ya kan suruh ning YouTube tulis Kak Misbahuddin Tegal. Nah silahkan di subscribe di jenengan karep. Nah saya ini sih TV channelnya wonten kali Pak Misbahuddin Tegal TV. Nah khusus TV shooting mi kali Ari Untung nggih dari Ustaz Zaki Mirza tinggi wonten. Silakan melihat di TV monggo, pengajian secara umum nggih monggo, pencarian nggih jenengan panggote tema nopo. Apa perlu di dalam kota, di luar kota, apa di luar Jawa? Karena saya ngisinya sampai di luar Jawa, boten Jawa Tengah tok, boten tapi sampai ke luar Jawa silakan cari YouTube-nya. Nggih. Tujuannya Pak mohon maaf jangan sudah dulu. Tujuan saya boten pamer, yen pamer sombong dosa. Tujuan saya adalah apa? Semakin banyak orang yang mengaji lewat YouTube saya, semakin banyak pula pahala yang saya dapatkan Pak. Saham akhirat, saham apa? Akhirat. Yang Gusti Allah nak gerak yang meninggal dunia, ana wong esi ngaji kali video-video niku tetep pahalanya mengalir. Ya, niku tujuan niku. Jangan lupa apa ini di subscribe, monggo mengikuti. Mas, suwi sangar ya? Satu itu enggak? Monggo. Karena apa sampean?
mulai pesanan. Lagunya apa? Pak, Bu, lagunya apa Pak? Jalurnya apa? Misalkan sampai jadi. Satu lagu lagi. Jangan terlalu panjang. Bulan badangi koyo rimo. Ibu nggih, nyuwun pangapunten Bu nggih. Pangapunten nggih Pak nggih. Mau menawa dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Kulo nyuwun pangapunten dengan kata-kata itu. Ngoten nggih. Saking kawula cekap semanten untuk doa. Oh nggih. Moga sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa qina min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi waslih lana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa sur'atan ilhamil malaikatikal muqarrabin waj'alna ilman nafi'a wa amalan maqbulan waj'alna minal ulama'il 'amilin bihaqqil yaqin wa 'ainil yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.